Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Semoga semuanya yang di rumah baik-baik saja, nggih. Hari ini kita bertemu kembali dalam pertemuan pembelajaran PKN. Tapi seperti biasanya, tidak pernah lupa sebelum memulai pembelajaran, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak lupa lagi untuk tetap selalu klik tombol like dan subscribe. Nah, kita akan membahas di subtema yang keempat, yaitu tentang hidup rukun di masyarakat. Jadi, kita akan membahas apa saja hidup rukun di masyarakat yang disesuaikan dengan pengamalan Pancasila di setiap harinya, gitu nggih. Jadi, sila yang pertama, jangan lupa simbolnya adalah bintang. Nggih, simbol bintang. Apa saja pengamalan yang diterapkan ketika hidup rukun di masyarakat sesuai dengan sila yang pertama, yaitu yang pertama, sholat jamaah di masjid. Jadi, sholat jamaah di masjid, kita perlu ingat bahwa sila pertama itu kaitannya adalah dengan Tuhan, dengan Allah. Jadi, ketika sholat jamaah di masjid, maka kita bisa berbaur dengan masyarakat di situ. Jadi, pengamalan yang pertama, hidup rukun di masyarakat, itu adalah sholat jamaah di masjid. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu orang lain yang beribadah. Suatu misal, kalau kita memiliki teman atau tetangga yang memiliki agama yang berbeda dengan kita, jika mereka ingin melakukan ibadah, maka kita harus mempersilahkannya. Dan yang paling penting, jangan pernah mengganggu aktivitas beribadah mereka. Oke? Jadi jangan pernah mengganggu aktivitas beribadah mereka. Jadi ini adalah contoh dari pengamalan Pancasila yang pertama, hidup rukun di masyarakat. Kemudian sila yang kedua dengan simbol rantai, pengamalan apa saja yang harus dilakukan terkait dengan hidup rukun di masyarakat. Yang pertama adalah menghormati tetangga yang lebih tua. Jadi, ketika kita sedang berinteraksi dengan tetangga, tentunya yang umurnya lebih tua, maka pergunakanlah bahasa yang sopan. Dan juga perlakuan kita juga harus sopan juga. Karena apa? Kita juga harus hormat kepada yang lebih tua. Jangan disamakan dengan rekan sebaya kita. Suatu misalnya kita berbicara kepada kakek atau nenek, ya, itu gunakan bahasa yang sopan. Misalnya kita tidak bisa menggunakan bahasa Jawa yang terlalu yang halus atau kromo istilahnya, maka gunakanlah bahasa yang sekiranya pas digunakan. Misalnya kalau kamu mau pakai bahasa Indonesia, ya silakan. Itu nggih. Kemudian yang kedua, membantu tetangga yang membutuhkan. Nah, yang perlu kalian ingat bahwa tetangga adalah saudara kita yang paling dekat. Jadi, bantulah mereka ketika mereka sedang membutuhkan
pertolongan. Karena apa? Ketika kita ditimpai musibah sendiri, suatu misal kita sedang sakit kemudian membutuhkan bantuan orang lain, ya, mustahil kalau kita meminta bantuan saudara kita yang rumahnya jauh. Misalnya saudara kita ada di Jakarta, ya, nggak mungkin kita menghubungi saudara kita yang jauh itu. Mesti yang pertama adalah tetangga. Maka berbuat baiklah kepada tetangga. Itu contoh pengamalan sila yang kedua. Kemudian sila yang ketiga dengan simbol pohon beringin, ya, pohon beringin. Apa saja pengamalan sila hidup rukun di masyarakat sesuai dengan sila yang ketiga. Yang pertama adalah kerja bakti membersihkan lingkungan. Jadi kegiatan yang dilakukan bersama-sama seperti kerja bakti itu termasuk dalam sila yang ketiga. Oke. Itu. Kemudian yang kedua, ronda malam bersama. Jadi kegiatan ronda biasanya dilakukan oleh bapak-bapak di malam hari, dilakukan bersama-sama, itu termasuk dalam sila yang ketiga. Tunggu. Nah, bagaimana kalau kita tidak bisa melakukan ronda malam bersama? Kebetulan kita ada kepentingan, ya silahkan izin dengan teman-temannya atau mencari pengganti kita. Jadi teman yang lain pun tidak keberatan jika mereka kehilangan satu teman mereka yang tidak bisa melakukan ronda malam, agar persatuan tetap terjalin. Maka carilah pengganti orang yang bisa melakukan ronda, gitu nggih. Kemudian sekarang sila yang keempat dengan simbol kepala banteng. Nah, apa saja pengamalan hidup rukun di masyarakat sesuai dengan sila yang keempat? Yang pertama, musyawarah pemilihan ketua RT. Jadi ketika orang-orang berkumpul kemudian bermusyawarah menentukan ketua RT yang baru, itu merupakan bentuk pengamalan sila yang keempat. Oke, jadi ketika mereka berdiskusi, ketika mereka bermusyawarah, itu masuk dalam sila yang keempat. Kemudian yang kedua, musyawarah menentukan jadwal ronda. Jadi menentukan jadwal ronda itu juga harus dimusyawarahkan. Tidak sekedar menulis nama-nama kemudian dimasukkan dalam jadwal hari, tidak bisa. Jadi dimusyawarahkan bisanya hari apa, gitu nggih. Jadi dimusyawarahkan terlebih dahulu. Intinya semua yang berhubungan dengan musyawarah itu masuk dalam pengamalan sila keempat. Kemudian yang terakhir, ya, pengamalan sila yang kelima. Nah, jangan lupa simbolnya adalah padi dan kapas. Nah, apa saja contoh pengamalan sila yang kelima hidup rukun di masyarakat? Yang pertama, gotong royong membersihkan lingkungan. Oke. Masih ingat ya, terkait dengan gotong royong itu masuk di sila yang kelima. Jadi supaya pekerjaan itu terasa ringan, supaya pekerjaan itu cepat selesai, maka harus dilakukan dengan gotong royong. Oke. Semuanya adil pekerjaannya dilakukannya. Oke, tidak ada yang lebih berat, tidak ada yang lebih ringan. Kita sama-sama merasakan bagaimana melakukan pekerjaan bersama-sama.
Nggih. Kemudian yang kedua, tidak merusak fasilitas umum. Nggih. Misalnya di tempat-tempat umum itu kan banyak sekali misalnya toilet umum. Nah, mentang-mentang toilet umum itu bukan milik kita, bukan milik pribadi, nggih. Kemudian kita seenaknya saja bermain air, menghambur-hamburkan air, nggih. Itu tidak boleh. Kemudian misalnya mencoret-coret tembok di tempat-tempat umum, itu juga tidak boleh. Jadi dua contoh ini masuk dalam sila yang kelima, hidup rukun di masyarakat. Okay. Jadi itu tadi beberapa uraian yang mencerminkan pengamalan sila-sila Pancasila. Jadi ketika kalian mengerjakan soal nanti silahkan kalian melihat contoh-contohnya yang Ustazah tampilkan ini tadi. Boleh dibuka lagi slide-nya. Kemudian tugas kalian silahkan kerjakan LKS halaman 88 sampai 89. Kerjakan di LKS saja nggih. Ketika sudah dikerjakan, hasilnya tidak perlu difoto. Yang penting kalian isi saja soal-soal yang ada di EKS halaman 88 sampai 89. Jika kalian merasa kesusahan, silahkan bertanya nggih. Boleh bertanya langsung kepada Ustazah. Silahkan jabri Ustazah. Insyaallah Ustazah akan menjawabnya. Nggih. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang kita dapat berguna untuk kita semuanya, dan tentunya kalian bisa menyerap apa yang telah Ustazah sampaikan. Tapi sebelum kita menutup pertemuan pada hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila Ustazah ada kesalahan, ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.